Bab 129. Konflik. Kaisar Zhou melirik warrior Yang, lalu ke Siska di depannya. Akhirnya, tatapannya jatuh pada warrior Yang dan berkata, "Nak, meskipun kamu sekarang hanya alam bawaan, tapi potensimu sangat besar. Kamu adalah pasangan yang cocok untuk putriku. Aku harap kamu akan memperlakukannya dengan baik di masa depan." Senior, warrior yang baru saja ingin mengatakan sesuatu ketika Siska Yin di samping memelototinya, membuatnya menelan kembali apa yang ingin ia jelaskan. Sekarang dia agak mengerti tujuan wanita di depannya ketika dia mengatakan bahwa dia akan menikah dengannya. Memikirkan hal ini, warrior yang memandang Siska Yin, dia tidak menyangka wanita ini akan membawanya ke sini. Dia tidak datang ke sini untuk keuntungan apapun. Kaisar Zhou memandang warrior Yang dan berkata, "Kamu telah berlatih ilmu pedang, dan warisanku tidak cocok untukmu. Keterampilan satu partai sangat cocok untukmu." Jentikan jarinya, kedua gulungan itu terbang di depan warrior Yang. Warrior Yang sangat gembira dan membungkuk kepada Kaisar Zhou, lalu mengambil gulungan di depannya dan melihat gulungan di tangan kirinya terlebih dahulu. Keterampilan hitam, tinju penghancur naga, mengepalkan berarti memegang kekuasaan, dan mengepalkan berarti kekuasaan. Seorang pria tidak bisa tanpa kekuasaan selama sehari. Kaisar Zhou berkata, "Tinju penghancur naga ini dibuat ketika aku masih muda." Naga. Rumor mengatakan bahwa pertahanan klan naga adalah yang terbaik di dunia, tetapi sayang klan naga telah menghilang di wilayah selatan, kalau tidak aku ingin mencobanya. Tinju penghancur nagaku tidak bisa menembus pertahanan klan naga. Tampak terinfeksi oleh kesombongan pria di depannya, warrior yang juga tersenyum dan berkata, "Jika junior bertemu klan naga di masa depan, kamu dapat mencobanya." Kaisar Zhou menyunggingkan senyum di matanya, dan berkata, "Bagus, tidak sia-sia putriku menaksirmu. Ingat, tinju penghancur naga memperhatikan kekuatan tubuh, semakin kuat tubuhmu, maka lebih kuat jurusnya. Ada banyak cara untuk meningkatkan tubuh fisik dalam metode pemurnian tubuh itu, tetapi itu sedikit menyakitkan, tetapi itu tidak berarti apa-apa bagimu. Wah, ingat kata-kataku, perlakukan putriku dengan baik." Katanya, tubuhnya mulai perlahan memudar. "Ayah." Air mata berlinang di mata Siska Yin. Kaisar Zhou tersenyum kecil dan berkata, "Sudah terkabul keinginanku sekarang, dan sudah waktunya untuk menghilang. Siska, ayah tahu bahwa kamu ingin membalaskan dendam ratu ibumu. Ayah tidak menghentikanmu, tetapi ayah ingin memberitahumu bahwa sekarang setelah kamu keluar dari masalah, Kaisar hanya berharap kamu bisa selamat." Setelah mengatakan itu, tubuh Kaisar Zhou menjadi lebih ringan dan lebih lemah, dan akhirnya menghilang sepenuhnya di udara. Kekuatan yang tiada taranya telah benar-benar menghilang di dunia ini sejak saat itu. Siska Yin tidak menangis atau berbicara, tetapi melihat peti mati dengan sedikit lamban. Warrior yang membuka mulutnya, tetapi bagaimanapun juga dia tidak mengatakan apapun untuk menghiburnya. Dia tahu bahwa wanita di depannya tidak membutuhkan penghiburan sama sekali. Yang dia inginkan hanyalah sendirian. "Selamat, adik, kali ini tidak hanya mendapatkan wanita cantik, tetapi juga mendapatkan keterampilan hitam satu partai." Pada saat ini, Lesti Qin tiba-tiba tersenyum sambil berkata pada warrior Yang, tetapi ada sedikit rasa iri dalam suaranya. Bukan cemburu, tapi warrior Yang saja yang mendapat semua hal baik. Warrior Yang menyerahkan tinju penghancur naga kepada Lesti Qin dan berkata, "Kalau mau belajar, bisa belajar bersama. Apakah kamu serius?" Lesti Qin memandang warrior Yang dan berkata, "Apakah kamu pikir aku bercanda?" Kata warrior Yang.
Warrior yang tentu tidak jatuh cinta pada Lestikin. Alasan mengapa dia begitu murah hati adalah karena dirinya sendiri. Pertama, dia tidak ingin ada celah di antara keduanya. Dan kedua, semakin kuat wanita di depannya, semakin besar manfaatnya baginya. Lestikin memandang Warrior yang sebentar, dan akhirnya tersenyum, berkata, "Adik, kakak hanya mencobamu." Keterampilan hitam ini memperhatikan kekuatan fisik, dan kakak tidak cocok untuk kultivasi ini, tetapi kakak telah mengerti niatmu. Ini adalah keterampilan hitam. Kamu benar-benar tidak mempelajarinya? Tanya Warrior yang. Lestikin menggelengkan kepalanya dan berkata, kakak tidak kuat secara fisik, dan mempelajari keterampilan hitam ini tidak ada gunanya. Kamu sangat murah hati. Pada saat ini, Siskain berbalik, memandang Warrior yang, dan dengan sinis berkata, demi wanita, bahkan bersedia berbagi keterampilan hitam. Siska. Warrior yang hendak mengatakan sesuatu, tetapi Siskain memasang wajah dingin, dan berkata, kamu juga memanggil Siska. Apakah kamu benar-benar berpikir aku akan menikahimu? Menatap Lestikin lagi, niat membunuh melintas di matanya, dan berkata, seorang anggota keluarga kekaisaran Qin besar. Jadi, kamu seorang putri. Warrior yang menyipitkan matanya, dan matanya menjadi dingin. Setelah waktu yang lama, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, Nona Yin, aku tahu bahwa kamu baru saja kehilangan orang yang dicintai. Dalam suasana hati yang buruk, aku bisa memahaminya. Hanya saja, masalah antara kamu dan Lesti. Aku ingin membunuhnya, kamu membantunya atau aku? Siskain menyela Warrior yang. Nona Yin, konflik harus diselesaikan daripada diperdalam, kamu benar-benar tidak perlu seperti ini. Jadi, apakah kamu mencoba membantunya? Siskain mencibir, ada yang sebelumnya berjanji pada ayahku untuk menjagaku. Dia mengambil barang ayahku, tapi sekarang dia ingin membantu orang lain untuk berurusan denganku. Kulit Warrior yang berubah, dan dia melemparkan kedua gulungan di tangannya ke Siskain tanpa berpikir tentang itu, mengatakan, Nona Yin, menurut Warrior yang, kamu benar-benar tidak perlu dijaga. Adapun dua keterampilan hitam ini, Warrior yang malu menerimanya. Kembalikan kepadamu. Dengan itu, Warrior yang berbalik ke Lestikin dan berkata, ayo pergi. Lestikin dan Siskain sama-sama tercengang. Kedua wanita itu tidak menyangka bahwa Warrior yang akan melepaskan keterampilan hitam dan metode rahasia ini. Ini adalah tingkat menengah dari tingkat bumi. Langkah-langkah bumi. Lestikin adalah orang pertama yang kembali ke China. Ketika dia melihat Warrior yang, ada sedikit makna yang tidak dapat dijelaskan di matanya, dan dia tersenyum, tidakkah kamu menginginkannya? Itu keterampilan hitam, kenapa malah menyerah hanya karena marah? Kecewa. Warrior yang terkejut, lalu menggelengkan kepalanya, dan berkata, meskipun keterampilan hitam itu berharga, tapi bagaimana dengan itu? Aku menembaknya untuk keterampilan hitam ini. Terhadapmu. Mungkin orang lain bisa melakukannya, tapi aku tidak bisa melakukannya. Lestikin menatap Warrior yang sebentar, lalu tersenyum, dan berkata, ya, kamu tidak bisa melakukannya. Kakak benar-benar mengagumi adik. Jujur, aksi Warrior yang ini membuatnya sangat mengaguminya. Keterampilan hitam, ini adalah sesuatu yang membuat banyak pendekar hitam gila, belum lagi dia dan Warrior yang tidak begitu akrab. Hubungan antara ayah dan anak, khawatir mereka akan bertarung mati-matian. Tapi Warrior yang menyerah tanpa ragu-ragu. Sebenarnya, Warrior yang merasakan sedikit rasa sakit di hatinya saat ini, tetapi dia tidak menyesalinya,
meskipun dia adalah orang yang egois, dia merasa bahwa orang harus bersikeras pada sesuatu. Dengan kata lain, seseorang harus memiliki batasan dalam segala hal. Sambil menggelengkan kepalanya, warrior yang tidak lagi memikirkan hal ini, dan berkata, "Ayo pergi, kali ini insiden itu adalah peringatan bagiku, aku tidak bisa hanya mengikuti si kecil di masa depan. Apakah kamu menyesal menyelamatkanku?" kata Siska Yin dingin. Warrior yang tersenyum dan berkata, "Tidak masuk akal untuk mengatakan itu, Nona Yin, sampai jumpa. Tanpa aku, apa kamu pikir kamu bisa keluar?" kata Siska Yin. Warrior yang tidak menjawab, melihat sekeliling, dan setelah beberapa saat, berkata, "Ternyata tempat ini hanya ilusi, sangat nyata." Saat dia berkata, dia mengulurkan tangannya dan meraih tangan Lesti Qin, dan kemudian dengan pikiran, pedang panjang itu terhunus, dan terbanting ke dalam kehampaan. Warrior yang tidak tahu mengapa dia melihat bahwa tempat ini adalah ilusi. Dia hanya tahu bahwa tempat ini tidak benar. Ini adalah semacam intuisi. Intuisi mengatakan kepadanya bahwa ini adalah ilusi. Pada saat ini, cahaya putih melintas, dan Siska Yin muncul di depan warrior yang pada saat yang sama, pedang warrior yang juga diambil oleh Siska Yin dan berkata, "Jangan hancurkan tempat ini, ayo pergi bersama." Warrior yang terkejut, segera mengangguk, dan berkata, "Kalau begitu, ini yang terbaik." Kaisar Zhou menunjukkan kebaikan kepadanya, kecuali dia harus melakukannya, kalau tidak dia tidak mau menghancurkan tempat ini. Siska Yin membalikkan tubuhnya, memulihkan tubuhnya, dan kemudian mengebor ke arah dada warrior yang. Namun, sebelum dia mendekati dada warrior yang, dia tertangkap tak terlihat. Energinya terpental tiba-tiba. Siska Yin memulihkan tubuhnya, memandang warrior yang, dan berkata, "Apa maksudmu? Nona Yin, apa maksudmu?" Warrior yang mengerutkan kening dan bertanya. Siska Yin berkata, "Tentu saja untuk memasukimu. Bukankah kita memiliki kesepakatan sebelumnya?" Dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dengan lambaian tangan gioknya, kedua gulungan itu terbang ke arah warrior yang, dan kemudian berkata, "Apakah tidak apa-apa sekarang?" Bersambung.